Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ahtini mahabbataka wa ma'rifatak, amin ya rabbal alamin. Para guru, asatidz, para alim ulama, para kiai yang sangat kami muliakan, para sesepuh, bini sepuh, orang-orang tua kita yang sama-sama kita taati, pengurus masjid, pengurus mushola, dan jamaah sekalian, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dilalata al khair ibtigha'a mardatihi was sawabi wa qurbi wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadratil hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, summa ila hadrati Syekh Al-Kamil Muhammad Nawawi Al-Jawi, summa ila hadrati Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusalli akhiras surati bitakbirir ruku'i walakin aqsara bainahuma bimiqdari subhanallah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, melanjutkan kajian kita tentang ibadah sholat. Di kuliah subuh ini, pembacaan kitab ini untuk menyempurnakan, ngerapihin, nyakepin. Karena masing-masing musola udah ada guru, masing-masing masjid udah ada guru. Ya. Jadi kalau ibarat bangunan sudah rapi, sudah ada, tapi mungkin kurang dicat dikit kali gitu. Ya. Jadi nyakepin gitu. Ya, moles-moles lah kalau kata buat orang ini, saya. Tapi molesnya itu berdasarkan dari yang dikarang oleh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Pertama, ketika membuka masalah ibadah sholat ini, kalau ada yang nggak cocok sama ini, berarti nggak pakai ini, gitu ya. Ingat nih, kalau ada yang nggak sama ini, berarti yang nggak pakai ini, gitu. Kalau nggak pakai ini, belum tentu salah. Jangan di apa-apain, yang di apa-apain, ya jangan apa-apain. Ya, karena pakai yang lain. Berikut, setelah kita menjelaskan kemarin tentang bacaan surat di dalam sholat, ada yang panjang, ada yang pertengahan, ada yang pendek. Di mana kita pakai yang surat yang panjang, di mana kita pakai yang surat pertengahan, di mana yang kita pakai di surat pendek, di mana kita pakai, di situ ada. Kalau kurang jelas, buka kitabnya atau datang ke rumah, itu aja udah. Ya. Berikut, wala tusalli akhiras surati. Ketika kita membaca surah itu setelah kita membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu diakhiri dengan amin.
wala tusalli akhiras surati bitakbirir ruku'i. Contohnya baca surat apa ya? Kayak tadi dah tuh, Wadduha. Pendek banget kagak, panjang banget enggak, pas ya. Rakaat kedua. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jangan terus, jangan langsung dari surat itu langsung ke ruku. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa namanya? Terus aja. Wala tusolli, jangan dilanjutkan terus, jangan digabungin, jangan terus. Kudu ada. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tadi saya rasain ada. Ada nggak tadi? Yang sembahyang di sini? Iya, jangan sembahyang di sini ya. Jadi ada jeda. Enak rasanya. Jangan kayak kereta aja ada stasiunnya ya. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Berapa sih lamanya diem? Pakai apa mengukurnya? Dia kan nyatin jam bayar. Pakai apa ngukurnya? Nih ngukurnya. Diam di situ sebentar, jangan langsung ruku. Bimikdari subhanallah. Apa bimikdar? Kira-kira kita ngucap subhanallah. Kalau ini kan kita bagaimana imam? Ya kan? Kalau imam Pak Amma bin Ni'mati Rabbika fahaddits, Allahu Akbar itu. Nah kita kan kudu ngikut ya. Mau enggak, mau berhenti dulu ntaran. Ntar tinggalan ya. Ya bagaimana Bagaimana imam? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kira-kira orang ucap subhanallah segitu lamanya kira-kira ya. Kelamaan juga nanti apa ini imam lama amat ya gitu ya, kelamaan juga. Untuk apa? Untuk memisah antara surat dan ruku. Wa tusannu saktatan latifatan aidan baina amin wasurati in qara'aha. Sama, berhenti jeda sebentar. Di mana berhenti jeda sebentar itu? Baina amin wasurati, antara ngucap amin dan membaca surat. Imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berhenti dulu. Selama seberapa lama? Ya sama gitu. Cuman jangan pakai dibilang subhanallah, jangan pakai. Ini kadang-kadang kalau belum menjelaskan begitu suka tuh. Ya. Wallin amin subhanallah. Pakai dilacak. Ini mah kira-kira. Ya, kira-kira. Ya. Mengucapkan amin kemudian membaca surat. Biar ada jeda, biar ada waktu, ya. Jangan seperti ya udah saya bilang kereta aja berhenti sembahyang. Kalau nggak begitu jadi ngos-ngosan. Apa bahasa kita ngos-ngosan? Ya. Ini kita lakukan tergantung imam. Kalau kita sembahyang sendiri ini yang menjadi masalah kadang-kadang. Pokoknya kalau sembahyang sendiri udah kayak masa ada capung cebok sekarang? Capung. Mau cebok di mana kamu capung sekarang? Jangan ada empang. Ya gitu jadinya. Ya. Jadi jangan terlalu cepat.
Ini berlaku baik sholat wajib, baik sholat sunnah berlaku ini. Tapi ini nggak berlaku ketika sembahyang tarawih. Nggak berlaku ini. Padahal kan ilmu semua sama, berlaku untuk semua ibadah. Ngapa kira sembahyang tarawih? Maka gak laku ini. Nah itulah, ya lamaan lah katanya. Masa ilmu berlaku pada sholat-sholat tertentu? Sholat sendirian juga Ramadan kagak berlaku ini. Ya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Coba tuh. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti dulu. Baru Allahu akbar. Kalau sembahyang sendiri, lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ya. Sampai huruf dal sama huruf A-nya itu apa? Nyambung. Aku mau kemana tahu? Nomornya kalau ketinggalan 5 menit, ini hobi kan anu kali. Sakatatan latifatan, berhenti sebentar. Ya. Fa illam yaqra'ha fa baina amin warruku. Fa illam yaqra'ha, meskipun tidak dibaca itu surat, baina amin warruku, antara amin dan ruku juga kudu berhenti sebentar. Emang ada orang nggak baca surat? Ada. Di rakaat kedua kan nggak baca surat. Ya, walau dolin amin, Allahu akbar. Berhenti dulu, ya. Nggak baca surat ada di rakaat pertama dan rakaat kedua, ya. Tuh. Nah itu ketika kita membaca surat dari awal tuh, suratnya dibaca, apa yang perlu dibaca, dibacanya di mana, dan caranya bagaimana, selesai dah ketika membaca surat. Walaupun surat itu dibaca hukumnya sunnah. Berikut pindah ke topik yang lain, tapi masih tetap. Wa kun fi jami'i qiyamika. Wa kun adalah kamu, ini fi'il amar, perintah. Kamu hendaknya, begitu. Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan adalah kamu, itu nggak enak. Ya. Wa kun fi jami'i qiyamika, hendaklah kamu fi jami'i qiyamika, di semua dirimu, di seluruh dirimu di dalam sholat itu mutropan. Apa mutropan ini? Murkhian aynaika, mata kita harus tunduk. Qasiran nazroka ala musallaka, harus tunduk ke mana? Musolla. Musolla ini isim makan, artinya tempat kita sholat. Mata kita kudu tunduk ke tempat kita sholat. Mana tempat kita sholat? Ya ini. Ya, maka ada yang mengatakan di tempat sujud. Ya sebenarnya kan sujud di situ sama juga. Di sini disebut musallaka, ai mahalli sujudika. Mata kudu ke tempat sujud. Problemnya memang harus begitu. Problemnya ada apa? Sejadah. Ini problemnya. Kenapa? Karena sejadah itu, coba lihat sejadah, emang ada yang polos? Semua sejadah itu bermotif. Apalagi sekarang sejadah udah makan hak orang. Loh, sejadah makan hak orang. Sejadahnya hampir 75 cm. Ada, maaf, sejadah ada 75 cm, Pak. Nah kalau 75 cm, sekarang saya mau waktunya Covid. Mau sawu supu vakum, kalau sejadahnya 75 cm bakal kepake sama orang. Kita gelas sejadah aja udah diikutin setan. Gelas sejadah nih, dalam artinya
Sejadah gue lebar, paling gede, paling cakep. Ngelas sejadah udah diikutin setan. Ya kalau sekarang sih Covid emang kudu lebar ya. Emang kudu apa namanya, jaga jarak. Sholat yang kagak ada Covid, coba dah kalau kita gelar sejadah. Bapak bawa sejadah dari rumah, jadahnya gede, cakep, bulunya tebel, begitu gelar paling cakep punya gua. Itu udah ada. Yeay, coba udah ada apa itu di dalam? Gara-gara yang kedua, sejadahnya gambarnya ada yang itu sejadah gambar pohon kelapa di Madinah pakai ada burung. Ada yang sejadah gambarnya ontak lagi ditaik orang. Kalau kita ke situ ngelihat sembahyang lagi ontak lagi ditaik orang, yakin saya Bapak mikirin itu. Coba kan ada tuh. Ada sejadahnya begitu. Ada itu sejadah yang begitu gambarnya. Ini problem buat kita. Kenapa ulama begini ya? Dulu mungkin kagak ada sejadah dulu. Mungkin enggak ada sejadah di bawah gitu. Atau mungkin ada sejadahnya kagak ada gambarnya kali. Tuh, Pak, ini sejadah apa? Tuh coba tuh lihat tuh, ada gambar apa? Bagus. Oh. Ya. Itu mah kepikiran itu begitu. Ini Masjid Madinah, Masjid Madinah. Gua belum pernah ke situ itu ya. Begitu. Iya. Ini artinya memang kita disuruh tunduk ke tempat sujud. Nah kalau ini kan enak nih, polos. Mikirin apa sih lo kalau lagi mikirin merah aja? Ini sama PDI. Ya nggak usah. Ini makanya karpet dibagi sama orang PDI. Sembayang kesedihan apa sih pikiran? Nggak karpet. Ya kali ada yang begitu kali. Tadi Yunus bukan kan ini mah ya? Kan ini mah. Jadi musholaka ya. Sembayang kudu ke tempat sujud matanya. Ai mahalli sujudika lau sajadata walau kunta tusolli fil Ka'bah au khalfa nabiyyin au ala janazatin. Meskipun kita sholat di Ka'bah awalnya nih, kita harus ke tempat sujud. Tapi ada keterangan bahwa melihat Ka'bah itu udah termasuk ibadah. Melihat Ka'bah, ya. Jadi mungkin kalau yang udah pergi haji di situ ada manasik. Di manasik haji itu dijelaskan, ya. Ndelokin Ka'bah itu udah dapat pahala gitu. Kalau kata kita, ya, apa ndelokin itu? Ngeliatin, ya, ngeliatin Ka'bah, ya. Maka kehususan di sana ketika sholat, ya matanya ke Ka'bah. Kalau bisa. Kalau di depan kita ada orang hitam tinggi banget, rumahnya kita kealingan, ya udah jangan jelungak jelengek. Tahu jelungak jelengek? Allahu Akbar. Anjir ya apa? Di depan gua orang tinggi hitam, betul. Kan enggak kelihatan, ya. Ya jangan jelungak jelengek, dia udah semampunya, ya. Walau kunta tusolli fil Ka'bah au khalfa nabiyyin, mungkin enggak ada ya, mungkin ya. Au ala janazatin, atau sholat ketika mensolatkan jenazah, walaupun kagak ruku, walaupun kagak sujud, muka kita arahkan ke tempat sujud. Lah bagaimana di depannya jenazah, di depannya ada orang, ya. Ya tundukin lagi gitu tuh. Jenazah, jangan jenazah yang diliatin. Karena jenazah hanya pas kalau jenazah yang dilihatin di situ ada bacaan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis dari sembahyang awal sampai sembahyang akhir bisa 7 kali baca loh. Apalagi kalau imamnya lama. Imamnya udah selesai baca, kita belum selesai baca Fatihah. Imam udah selesai. Ada sebaliknya. Kita udah selesai baca Fatihah, imam kan kita bengong. Niatnya kemana? Ke tempat sujud. Kalau ngeliat jenazah, innalillahi kullu nafsin dha'iqatul maut. Ntar rakaat kedua udah dibaca.
Karena imamnya lama, dibaca lagi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kan aja jual tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Takbir sama juga tuh begitu kadang-kadang tuh. Emang kita mau begitu mau ulang-ulang mulu, ya. Udah kita baca, udah kita lihat, dibaca lagi, dilihat lagi, ya. Ya itulah setan saya bilang tadi, ya. Masuk kemana-mana aja, ya. Nah, auhal fa nabiyyin, enggak mungkin kita sholat di belakang Nabi karena kita enggak bersama Nabi. Wa zalika min ibtida'it taharrumi ila akhiris sholati. Hal itu mata ke ke tempat sujud itu min ibtida'i, dari mulain at-taharrumi, mulain takbiratul ihram, ila akhiris sholati, sampai ke akhir sholat. Dari mulai takbir sampai salam, kudunya mata kemari. Bagaimana kalau bahasa Sundanya tolah toleh, larak lirik? Kecuali boleh mata kagak ke tempat sujud, kecuali di mana kecualinya? Ketika mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ketika membaca tasyahud. Ini saya jelasin nanti biar panjang, ya. Jadi mata kudu ke tempat kecuali ketika bersyahadat. Ini insya Allah panjang umur sehat walafiat kami akan ambil referensi. Sebab ketika asyhadu itu ada yang mutar-muter, ada yang kagak, itu telunjuknya. Tangannya kudu bagaimana? Panjang umur sehat walafiat, besok kita bawa hadisnya. Ya. Jadi nyenggoyang-goyang jangan diliatin aja. Kita mau urusan kita aja udah. Ini yang kita urusan kita nih, punya kita urusan kita. Mana punya kita? Telunjuk kita. Liatin tuh telunjuk kita, jangan liatin. Karena kalau liatin telunjuk orang yang goyang-goyang, jadinya kita. Ya udah, makanya ya besok ya pertemuan yang berikut. Apa bagaimana itu kudunya? Emang diputar-putar apa kagak? Dibangunin apa kagak? Besok kalau ini soalnya dia sendiri bahasnya ini, ya. Referensinya kita ambil dari kitab dan kita ambil dari hadis. Biar besok insya Allah biar waktunya melulu buat itu doang. Karena ini fenomena yang baru di zaman saya kecil kagak. Lagi di zaman Jironya kecil kagak ada. Di zaman sekarang doang baru pakai goyang-goyang begitu, ya. Bukan jarang goyang tapi, ya. Insya Allah, ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan sehat walafiat, jauh bala dari musibah. Al-Fatihah. Ya kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.